telah menyempatkan waktunya. Yes, saya ada waktu kan? Ya. Untuk saya, nggak ada jam ngajar ini. Lagi kosong ya. Tempat kosong. Iya nih, jenengan kan ngajar matematika. Ya. Dan kalau boleh tahu model pembelajaran seperti apa yang digunakan? Biasanya saya menggunakan PBL, Pak. PBL. Iya, problem based learning. Dimana nanti kan anak-anak itu menyelesaikan suatu permasalahan dan nantinya dipresentasikan ke kita, dikerjakan secara kelompok dan kelompok yang lain menanggapi. Luar biasa ya tinggi. Selain PBL, PJBL pernah? Biasanya itu discovery learning. Discovery Jadi learning. penemuan. Tapi untuk discovery itu banyak kekurangannya, Pak. Anak-anak itu biasanya itu kesulitan untuk apa ya, menemukan suatu permasalahan tersendiri gitu. Kan discovery itu kan penemuan. Kalau di matematika itu sebenarnya cocok untuk discovery, tapi lebih cocokkan lagi ke PBL itu. Sama tingkatan anak di fase D Iya. itu seru. Terus di PBL nanti kan anak bisa kolaborasi sama teman. Luar biasa ya. Selama ini sudah puaskah dengan model pembelajaran seperti itu? Sebenarnya ya sedikit kurang puas, Pak. Yang nggak puasnya di mana? Kan gini, kalau menggunakan PBL itu anak-anak itu secara berkelompoknya itu masih kurang, ada yang kurang aktif. Hanya di peserta didik yang ada yang menonjol, karena kan dalam satu kelompok itu saya buat heterogen, ada yang tingkat tinggi, sedang dan lemah. Nah, kalau seperti itu kan yang ada peserta didik yang kurang aktif juga di situ nanti. Yang kelompok bawah Iya, itu yang biasanya kelompok bawah itu yang bikin resep biasanya. bikin resep Pada terus kelompok gandel itu, gitu. ya. Gitu. Bergantung ke temannya yang berkemampuan tinggi tadi. Saya juga seperti itu, Bu. Saya terangkan PBL, Iya. PJBL itu ketika supervisi itu dari catatan para penilai bagus dari sisi sintaksnya, tapi perasaan saya itu kok masih banyak yang kurang. Itu apakah jenengan juga seperti itu? Sama. Kalau dilihat sintaks-sintaksnya kan sudah bagus, ada kolaborasi juga, terus ada berpikir kritisnya untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut, tetapi kok masih ada peserta didik yang kurang aktif. Ini caranya bagaimana? Saya berpikir menggunakan model pembelajaran yang lain gitu, tapi apa ya? Jadi Yang cocok untuk matematika. hal yang jenengan alami juga saya alami juga. Kemarin ketika di supervisi Pak Jafar, nilai saya baik sekali, jadi 90 lebih gitu, karena sintaknya itu. Tapi ketika kembali ke diri saya, gitu, kok sepertinya teacher center gitu, guru yang berperan gitu ya. Sementara nilai di anak-anak, menurut saya loh, itu kurang. Apa sama dengan teman-teman yang lain gitu. Seolah-olah kita hanya masalahnya juga sama mengikuti gitu aja, mengikuti kegiatan gitu. Nah, ini berarti saya tawarkan kalau jenengan berkenan, saya lagi mengembangkan model pembelajaran dan strategi baru. Ya, kalau nanti Bu Yati berkenan, nanti bisa diterapkan di kelas jenengan. Kalau boleh tahu model pembelajarannya apa itu, Pak? Strateginya pakai ngopi, Bu. Ngopi saru. Jadi konten pembelajaran interaktif, menyenangkan dan seru. Jadi berarti nanti peserta didiknya yang buat konten pembelajaran. Iya. Jadi mereka seolah nanti jadi skenario dalamnya di situ. Mereka terlibat di pembelajaran itu, tapi nanti kita batasi di tujuan pembelajaran. Jadi kalau lewat sintaknya gitu, Bu, kita pakai konten digital based learning. Jadi jenengan nuliskan tujuan pembelajaran. Ketika nuliskan itu jangan lupa yang ada ABCD-nya ini, ketika tujuan pembelajaran itu. Nah, itu dalam rangka membatasi tugas anak-anak. Jadi kalau jenengan belajar PJBL itu kan ada masalah dulu, baru nanti anak-anak membuat proyek gitu ya. Jadi kalau ini lebih terbalik, jadi kita batasi selain lewat tujuan pembelajaran, tapi anak-anak kita beri peluang yang sebesar-besarnya untuk lebih kreatif. Jadi yang pertama nanti jenengan menentukan tujuan pembelajaran, setelah itu menyusun skenario kontennya. Jadi ini anak-anak sendiri per kelompok. Jadi nanti strateginya ini tetap diputus kelompok. Jadi
satu kelompok itu 4 sampai 5 anak. Dia kita batasi lewat tujuan pembelajaran tadi. Setelah itu anak-anak berpikir buat konten seperti apa yang sesuai dengan tujuan tadi. Jadi mereka berlatih membuat skenario. Nah setelah itu kita dengan siswa itu buat kesepakatan. Karena ini harus dikerjakan di luar jam pembelajaran, maka minimal kita butuh 2 jam pembelajaran. Jam pembelajaran pertama ini kita menjelaskan terkait tujuan sama konsepnya. Nanti anak-anak belajar dan membuat konten secara mandiri di luar jam pembelajaran. Dan jam yang kedua itu nanti ada presentasi. Karena di sintaks yang kelima, yang terakhir itu nanti ada presentasi pengalaman belajar. Jadi hal-hal yang mereka temukan ketika konten itu nanti dipresentasikan. Gini ya Pak Iwin, ini kan dibentuk sebuah kelompok. Apakah tidak pengaruh untuk peserta didik yang berkemampuan lemah itu seperti yang biasanya kita lakukan di makanya, metode itu loh PBL itu? Sebelumnya jadi sudah lakukan asesmen. Jadi anak-anak sudah yang kelompok abstrak berapa, kelompok ide berapa, yang high berapa, itu nanti kita bisa kelompok tanpa memberitahu mereka. Jadi kalau masuk kelompok ini kita nanti yang mengelompok. Sehingga yang terus ini untuk pembuatan konten ya Pak. Apakah yang presentasi itu hanya beberapa anak saja atau satu kelompok? Semuanya. Jadi di konten itu semuanya berbicara, semua jadi dalamnya. Anggota kelompok sehingga itu mereka terlibat dan harus paham tentang materi itu. Jadi kalau kita hanya menulis, membaca kan belum tentu nanti nancap di pikiran, tapi kalau dia melakukan itu nanti jadi hal yang lama yang tersimpan di memori. Kemarin sudah saya lakukan di kelas saya itu ya, materinya terkait dengan nutrisi makanan. Nah, setelah saya kelompokkan, saya suruh membuat skenario, ternyata ide-ide mereka itu menarik. Jadi di luar ekspektasi kita. Jadi ekspektasi saya paling ya mungkin dia menjelaskan tentang makanan yang dia makan. Ternyata di luar jangkauan saya. Ada yang mereview tukang gado-gado. Jadi mereka review di pasar itu ada tukang gado-gado, mereka membuat konten di situ. langsung terjun. Sehingga 4 atau 5 anak ini harus paham dia harus ngomong apa lewat skenario itu. Ada yang grebek ini Bu, ada salah satu ibunya di hari Sabtu ketika liburan itu grebek apakah makanan disajikan ibu mereka di rumah itu termasuk makanan bergizi. Mereka buat konten. Jadi ternyata anak-anak itu idenya luar biasa, lebih dari kita kalau kita kita eksplor kemampuan mereka. Jadi ketika membuat kesepakatan tuh ya, lokasi pembuatan konten nanti di mana, terus waktu pembuatannya kapan, durasi konten kita batasi. Untuk lokasi pembuatan konten kan tidak harus di sekolah. Iya, tidak harus di sekolah, tapi saya batasi mereka harus pakai seragam sekolah karena ini nanti untuk unggahnya itu harus di YouTube sekolah. Jadi nanti di penilaian itu tidak hanya jenengan nanti ya, penilaian kontennya itu nanti tidak hanya jenengan. Jadi karena sudah ada rubriknya, maka kepala sekolah atau guru lain bisa. Terus guru yang bersangkutan menilainya di mana? Di presentasi pengalaman belajar. Untuk durasi kontennya itu apakah? Ya ini tergantung kesepakatan, maka di sintang yang ketiga itu ada skenario sama durasi konten. Kalau di kelas saya, biar nutrisi itu tersampaikan itu tidak sepotong-potong, saya batasi minimal 3 menit. Terus lamanya terserah mereka, tergantung mereka mengeksplor lebih dalam, nanti ya durasinya akan bertambah. Jadi kalau jenengan berkenan, nanti jenengan saya pandu dan jenengan bisa menerapkan di kelas. Kira-kira kalau matematika itu dengan materi jenengan sekarang cocok nggak? Kalau materi transformasi nggak cocok. Gimana? Iya kelas rencananya itu kan kalau menggunakan konten digital ini anak-anak kan saya suruh praktek langsung, secara langsung transformasi, terutama yang refleksi pencerminan kan bisa menggunakan cermin, bagaimana bayangan yang dihasilkan nanti kan langsung iya, titik-titik bayangannya di mana, di koordinat berapa kan bisa. Jadi langsung bisa diukur sudutnya berapa, terus jarak antar itu kan bisa. Kira-kira berkenan nih, bisa diterapkan gitu. Kayaknya kok menarik. Bismillah.
nanti biar nanti manfaatnya bisa dirasakan oleh guru yang lain. Tidak hanya jenengan, karena ada bahasa Indonesia, ada seni budaya kemarin menarik sekali yang diterapkan oleh Bu Indana itu. Jadi buat kebetulan Bu Indana itu materinya tentang alat musik tradisional. Jadi alat tradisional itu mereka review, ada yang buat tutorial bagaimana memainkan, jadi semua anak terlibat. Terima kasih Bu Yati. Mohon maaf jika saya mengganggu waktu panjenengan. Semoga apa yang kita lakukan nanti bisa bermanfaat untuk kita dan anak-anak. Terima kasih Bu Yati. Sami-sami Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.